Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisi. Here is where your presentation begin. Dasar perhitungan. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Depresiasi. Depresiasi merupakan konsep alokasi harga, perolehan harta tetap berwujud. Jadi dapat disimpulkan depresiasi itu harta tetap berwujud. Harta berwujud yang bukan merupa bangunan, harta tetap berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok harta terwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kelompok ketiga, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Kelompok 4, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Jadi yang nomor dua, harta berwujud yang berupa bangunan harta tetap berwujud yang berupa bangunan terdiri dari dua kelompok. Yang pertama permanen, yaitu masa manfaatnya dipakai 20 tahun. Yang tidak permanen, masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Jadi dapat disimpulkan kembali depresiasi merupakan harta tetap berwujud baik bangunan atau harta tetap berwujud. Amortisasi. Amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Ada dua metode dalam amortisasi yang kita pakai dua konsep. Metode amortisasi konsep satu, harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang punya masa manfaat lebih dari 1 tahun dimortisasi dengan metode garis lurus straight line method dan metode saldo menurun declining balance method. Itu semuanya termasuk konsep satu yang saya terangkan pada metode amortisasi. Dan yang kedua, konsep dua metode amortisasi terdiri dari kelompok metode dan tarif amortisasi. Yang pertama, pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan. Pengeluaran ini dapat juga dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Jadi, pengeluaran untuk biaya pendirian dapat dibebankan juga pada tahun terjadinya pengeluaran. Jadi, yang kedua, pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial. Misalnya biaya studi dan biaya produksi percobaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi yang dipakai lebih dari 1 tahun. Oke, saya akan berkesimpulan. Uh, ada dua depresiasi dan amortisasi. Depresiasi itu simpelnya itu harta berwujud dan depresiasi tidak berwujud. Jadi kesimpulan simpelnya seperti itu. Terima kasih. Dan makasih udah nonton videonya. Dan akhirnya dengan kata-kata out of thousand word, I just wanted to say thank you. Terima kasih semuanya. Bye.